Oke, teman-teman, cuplikan video kali ini adalah video dari Bambang Pacul. Beliau berbicara tentang bedanya mimpinya Prabowo dan Jokowi. Baik, kita akan saksikan terlebih dahulu sebelum kita memberikan komentar terkait dengan video ini. Mari kita lihat. Oke, mentalitasku aku builder, aku privilege, aku membangun, aku punya ide, izin. Pak Prabowo presiden kita, apakah dia Korea? Korea bukan? Bukan lah. Dia bilang sama saya waktu itu ketemu, loh aku juga Korea. Siapa bilang Korea apa? Enggak ada itu Pak. Loh aku kan cuma anak guru. Guru kok profesor doktor? Enggak lah, kan gitu. Pak Prabowo, lihat. Pak Prabowo bukan dari Korea. Dia adalah orang privilege. Cocok. Masuk Akapri. Waktu namanya Akapri, bukan Akmil. Langsung terus nikah sama anak presiden. Ngelentik. Gitu. Pak Prabowo hobinya baca buku. Orang kaya. Privilege, baca buku. Idenya banyak. Oke. Clear? Jadi kalau Pak Prabowo ini ketika jadi presiden, apa yang harus dibikin oleh Pak Prabowo ini? Kalau lihat tracknya, privilege, dia pasti builder, bangun. Idenya pasti aku ingin dikenang, bangun. Apa yang dibangun? Mari kita baca sama-sama. Kalau salah, kau protes aku, pendapatku, ya. Pak Prabowo bicara terus MBG. Cocok? 82,9 juta rakyat ku kasih makan. Betul? Kita nggak usah nanya apa rakyat kita ada yang dari 82,9 juta itu masih semua butuh makan. Ya belum tentu. Kita nggak usah ngomong gitu. Kita ngomong builder yang mau dibangun. Track MBG. Apalagi yang mau dibangun Pak Paco? Apalagi Koperasi Merah Putih. Betul? Apalagi nanti sekolah rakyat. Apalagi Danantara. Apalagi itu ada 3 Agrinas. Agrinas pangan, Agrinas Jalatri, Agrinas Palma. Apa itu? Ide. Ketika dia udah pada posisinya, maka dia keluarkan ide. Karena dia tentara, maka dia punya rumus 3S. Gitu. Kalau Bambang Pacul Korea juga 3S. Senyum, sapa, salam. Dan kita ketemu senyum dulu. Karena senyum itu nular. Kalau kamu merengut juga nular, senyum juga nular. Kita senyum, nular. Kita sapa kalau kenal. Masalah gimana kabar? Itu kita sapa. Ya, berarti maksud Bapak tadi supaya kita tidak tergoda, kita setia pada prinsip yang kita bangun dari awal ya Pak? Ya, yang kita sebut prinsipmu nanti ditulis dulu. Prinsipnya apa? Nah ini trik. Kalau ini soft apa itu? Soft skill, tip aja. Salam, senyum, sapa, salam, aman, Kalau Pak Prabowo 3S itu enggak. Ide S-nya apa? Semua ideku harus berjalan, harus seragam dilaksanakan. Serentak laksanakan dengan sungguh-sungguh. Itu 3S juga. Seragam tentara, serentak baris, serentak toh. Harus sungguh-sungguh, coba baris, letoy, tempat ini komandan. Betul? Wah, begitu. Jadi ya Pak, ada S1 lagi yang kita harus laksanakan Pak. Apa? Segera kita undang Gus Dibri untuk bergabung sama kita ke atas Pak. Tepuk tangan. Iya. Monggo lanjut Gusti. Gusti. Ya, coba Gusti disapa dulu Gusti, kawan-kawan. Ini Gusti kan diomongin tadi sebagai privilege ya Gusti. Privilege ini punya tantangan tersendiri atau cocok nggak sama tantangan yang tadi dikatakan? Ya teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini, Salam Perubahan. Teman-teman, kita melihat bahwa sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi ya cukup menarik apa yang telah disampaikan dalam sebuah cuplikan video barusan kita tonton tadi. Nah teman-teman, langsung saja kita lihat apa komentar-komentar teman-teman kita yang menyampaikan pernyataan mereka terkait menanggapi pemaparan yang barusan kita saksikan tadi. Nah teman-teman, kita lihat bahwa Pak Jokowi banyak membangun jalan dan IKN dan mengambil alih Freeport Indonesia, dan Pak Prabowo mengembangkan negara Indonesia, sama-sama presiden terbaik Indonesia dan tetap NKRI, Bapak dan Tua presiden terbaik Indonesia. Nah, jadi masyarakat Indonesia menganggap dan menilai hal itu adalah sangat luar biasa sekali ya, terkait bagaimana kepemimpinan Pak Jokowi dan juga kepemimpinan Pak Prabowo sama-sama jadi presiden terbaik menurut teman-teman kita. Nah, di sini ada yang mengatakan ada plus minusnya ya. Masalah Bambang, minusnya ada anak-anak yang keracunan dan banyak ya masalah MBG ya. Ada minusnya, ada anak-anak yang keracunan dan banyak sekali
MBG dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab. Nah, kalau kita bahwa MBG ini teman-teman adalah salah satu program atau kebijakan Pak Presiden Prabowo saat ini, ya, di mana dulu MBG ini adalah memang ide dari Pak Jokowi, karena sebelumnya kita pernah mendengarkan bahwa Pak Jokowi pernah menyampaikan hal itu dan juga diteruskan oleh Pak Prabowo saat ini dan baru diterapkan. Nah, jadi itu bagus sebenarnya MBG ini, tapi ada dua yang menjadi persoalan bagi masyarakat Indonesia adalah MBG ini adalah minusnya salah satunya adalah banyak anak-anak yang menjadi keracunan. Ya, kita tidak tahu para pekerjanya, para pelayannya ini adalah mereka memberikan, menyajikan makanan-makanan yang tepat atau makanan-makanan yang layak disuguhkan kepada adik-adik kita siswa atau anak-anak kita. Dan itu kebanyakan, ya, banyak yang mengeluhkan hal ini. Anak-anak mereka banyak yang kerasukan iya, keracunan juga iya, ya, dan banyak yang masuk rumah sakit. Nah, jadi ini satu persoalan teman-teman, ya, yang tadinya yang sudah keracunan, pernah keracunan, yang tadinya, ya, masuk anaknya sehat, ya, orang tuanya bahagia, senang, ya, ketika anaknya memakan yang disajikan oleh dari pihak MBG ini, ya, tahu-tahu anaknya keracunan, ya, jadi dibawa ke dokter, dibawa ke rumah sakit. Lalu apa yang terjadi? Ya, orang tua tersebut, ya, mengeluarkan duit untuk biaya berobat anaknya. Nah, jadi bukan justru memberikan keringanan bagi orang tua, justru menambah beban, ya, mengeluarkan uang orang tua terjadi dalam hal itu. Ya, memang tidak selalu, tapi kadang-kadang ada yang mengalami hal seperti itu kemungkinan. Dan kedua, ya, MBG ini adalah salah satu, ya, jalan atau membuka pintu ruang bagi para koruptor. Nah, jadi anggaran-anggaran MBG ini kita dengar bahwa banyak, ya, dana-dana yang tidak tersampaikan atau tidak tersampaikan kepada sasaran, ya. Jadi ada potongan-potongan ini, potongan itu, dan banyak. Nah, jadi seperti membuka peluang bagi para koruptor, ya. Jadi ini salah satu jebakan bagi mereka. Nah, jadi koruptor makin bertambah. Di sini ada yang mengatakan bahwa Pak Bambang benar adanya, ya, tapi Bambang banyak diam karena di partainya nggak ada penilaian yang ilmiah. Jadi yang ada cuma siapa yang dekat dia yang dapat, tapi rakyat pun bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi Panji harus belajar stand up komedi dengan Bambang Pacul ini, ya. Dia mengkritis tapi tidak menyakiti. Ya, oke. Nah, jadi kita lihat bahwa disampaikan, ya, Bambang Pacul ini, ya, adalah mengkritik tapi tidak menyakiti. Nah, kalau bisa Bambang Pacul ini adalah orang yang cukup mengerti dan memahami setiap perasaan-perasaan seseorang, ya. Nah, jadi kita berharap supaya dengan pemahaman atau pemaparan Bambang Pacul banyak orang-orang yang bisa menanggapi dengan baik. Belum tentu, dan orang tidak sama dalam pola pemikiran. Semuanya udah digariskan, ya. Jadi berbeda-beda jejak lahir. Nah, ada yang mengomentari begini. Bambang Pacul orang yang cerdas, ya. Tidak mau diatur-atur sama Mak Banteng. Pak Bambang Pacul masuk partai lain saja, ya. Ketuanya sudah budek, ya, maunya cari setoran terus, bahkan minta tambahan. Nah, lalu ada yang Bambang Pacul itu ibarat, ya, bunglon, ya, bermain aman dengan dukungannya dan pujian-pujian, ya, kaki. Saya tidak terjebak, ya, dengan para loyalis Megawati dan Puan Maharani. Bambang provokator yang jenius dalam memuji lawan politiknya, ya. Jadi kalau saya seorang pemimpin, itu bukan gaya kepemimpinan yang dinilai, ya, dan yang dinilai itu adalah kebijakannya apa, ya, untungnya bagi rakyat atau oligarki. Karena kalau kita lihat bahwa sudah hampir 300 jutaan, ya, Klai masih berpikir gaya kepemimpinan berarti kita sebagai rakyat tidak cerdas dan gampang dibohongi, ya. Tapi yang penting di situ adalah kebijakannya. Nah, ini menarik teman-teman, ya. Pernyataan teman kita ini mengatakan bahwa, ya, dalam suatu, ya, kepemimpinan itu bukan bicara soal gaya kepemimpinannya seperti apa. Oke, ini menarik. Jadi yang terutama dan yang
pertama di dalam menilai ya setiap para pemimpin itu adalah setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan atau yang diambil atau yang diputuskan, apakah itu ya berdasarkan keputusan yang baik dan yang tentu adalah bertujuan untuk menguntungkan masyarakat Indonesia atau mensejahterakan masyarakat Indonesia, atau justru sebaliknya. Sebaliknya dalam hal adalah untuk diri sendiri atau hanya untuk keluarga atau menghancurkan negara. Nah, itu gampang saja. Kalau kita hanya fokus menilai ya gaya-gaya kepemimpinan itu adalah menjadi satu patokan untuk untuk mengalami satu perubahan atau kemajuan, itu salah. Nah, menurut kita dalam hal ini teman-teman, benar apa yang disampaikan kawan kita ini, ya seperti apa kebijakan-kebijakan para pemimpin kita ini, ya. Nah, kita melihat salah satu adalah Pak Prabowo, kebijakan ya yang sudah diterapkan setelah dia menjadi Presiden Republik Indonesia saat ini adalah tentang kebijakan atau program MBG. Nah, MBG ini apakah banyak manfaat atau beruntungnya kepada masyarakat? Tentu ada yang beruntung, ada juga yang tidak beruntung. Nah, jadi yang beruntungnya itu ya adalah anak-anak sekolah ya bisa makan bersama di sekolah. Nah, tapi lebih daripada itu ya, masyarakat Indonesia banyak yang mengeluhkan bahwa semenjak ada MBG ini adalah banyak keributan-keributan yang terjadi ya, dan itu akan membuat ya ada peluang bagi para koruptor ya, dan berikutnya adalah banyak ya anak-anak dari orang tua yang kena keracunan dalam hal ini. Nah, jadi kita melihat bahwa kalau bisa ya MBG ini masyarakat meminta supaya bisa tidak ya dananya itu ya atau diuangkan saja dan diberikan kepada orang tua siswa atau seperti apa ya, biarlah orang tua siswa itu yang lebih tahu, yang membelanjakan makanan-makanan yang terbaik bagi anaknya. Dan itu adalah salah satu pernyataan yang cukup masuk akal juga, dan kira-kira supaya ya para pemerintah dan teman-teman kita juga bisa menanggapi dengan baik, dan kita berharap ada perubahan ya kepada kebijakan pemerintah kita. Baik teman-teman ya, yang ingin berdiskusi, yang ingin memberikan tanggapan, silakan tinggalkan komentar Anda dalam video ini. Salam untuk perubahan.